Halo, gue Randy. Kali ini di depan gue udah ada 2 X9 baru. Ini benar-benar baru. Nah, nanti ini salah satunya akan gue ganti dengan peltiernya TEC 12703. Kenapa gue mau coba ini? Karena kemarin gue lihat di Saravox S1 itu mantep banget ya. Bahkan ya bisa dibilang yang titik terdinginnya sekarang di Saravox S1. Cuma emang build quality-nya jelek aja. Nah, karena itu gue penasaran. Tapi emang nggak nyebar ya. Titik dinginnya cuma di satu titik doang. Nah, itu gue penasaran. Makanya gue mau nyobain TEC 1207 ini. 12703 ini di X9. Kan dia sama-sama 5 volt soalnya. Oke. Kita cobain dulu. Karena di Saravox itu juga pakai 5 volt ya. Jadi gue ngimbanginnya sama-sama yang pakai 5 volt juga. Oke, kita langsung mulai aja. Kita bongkar salah satunya. Oke, kita buka. Ya, copot malah. Ya nggak apa-apa lah ya. Sama-sama plastiknya nggak gue copot. Biar adil. Jadi kesan barunya masih ada. Terus kita coba buka. Oke, mantap. Setelah gue pikir-pikir, gue akan bongkar dua-duanya. Biar adil ya, biar adil gue bongkar dua-duanya buat ganti thermal paste-nya. Wah, kacau ini. Agak ngedol ya, kacau juga. Oke, kita tinggalin dulu yang itu. Kita coba pakai metode karet ya. Tetap nggak bisa kayaknya. Oke, kita coba yang buka satunya lagi.
Ya, bautnya emang agak-agak. Mungkin ini bedanya X9 sama SRQ ya. Pengalaman gue buka X9 gak pernah sampai begini. Gue kesulitan di sini sekarang. Oke, gue bakal coba pakai cara ini. Sedikit, kita taruh sedikit, tempel dulu. Moga-moga bisa ya. Coba tetes. Kita cobain beberapa cara yang YouTube ajarin. Gue sih nggak yakin bisa, cuma berusaha dulu aja. Sepertinya makin parah. Gue kasih daging dulu biar nempel. Kalau bisa pakai obeng murah ya, jangan pakai obeng mahal ya. Kalau mau begini. Masih kalah. Kita pakai cara lain. Kita pakai coba cara lain.
Ini udah 17 menit, kamera Poco F4 GT-nya masih belum ada tanda-tanda overheat. Semua pakai settingan bawaan. Ya, berhasil. Jadi bisa pakai cara itu, pakai cara timah. Jadi timahnya gue tetesin dulu di, sorry, takutnya masih panas ya. Jadi timahnya gue taruh di sini dulu. Terus gue masukin sini seperti ini. Terus gue solder lagi sedikit. Dan akhirnya dia nempel. Jadi bisa dibaut. Tapi emang ada sedikit cacat seperti ini ya. Disayangkan, cuma nggak apa-apa. Ini nggak bakal gue pakai lagi. Nah, ini harus dibersihin ya. Kalau pakai obeng murah masih lebih berani. Kalau mahal sayang. Oke, sorry lamanya jadi gara-gara bongkar yang baut dolnya aja, tapi nggak apa-apa. Jadi dapat ilmu baru lagi gue. Kalau misalnya ngedol itu bukannya kayak gimana.
Ini kita langsung praktek aja. Langsung buka aja maksudnya. Oke, kalau udah begini gampang ya. Dibuka dulu. Nah, ini kekurangannya jadi ini agak jadi gede aja nih lubangnya. Tapi tadi gue udah coba cek. Gue udah coba cek lubang ininya sih nggak melebar. Untungnya. Jadi kalau masih mau dipasang masih bisa. Cuma kalau gue sih nggak bakal pasang ya bautnya. Karena ini udah ada jepitan nih ya di sini sebenarnya. Dan ini nggak terlalu ngefek. Biasa gue juga pakainya seperti ini, seperti yang kalian tahu. Oke, kita langsung coba ganti peltirnya. Ada 3 ya. Jadi sebenarnya gue nggak tahu itu bisa dibukanya gara-gara bautnya panas terus plastiknya ngedol atau gimana. Tapi gue coba bautin lagi masih bisa sih sebenarnya. Oke. Ini kita ganti ya, kita coba ganti. Ini belum pernah gue pakai sama sekali ya. Nah, ini seingat gua kalau X9 itu pakainya hijau deh, bukan abu-abu. Seingat gua ya. Cuma kalau ada yang ingat bisa tulis di komen benar apa salah. Terus ini juga nggak terlalu rata thermal paste-nya. Langsung buka. Ya,
permukaan panasnya pun nggak semuanya kena ya, nggak semuanya kena cover ya. Bisa jadi nggak maksimal ini. Udah, oke. Terus jadi ini bedanya, kalau SRQ ya, dia nggak ada apa, nggak ada Type C-nya. Nah ini udah solderannya dikasih lem kayak Tianma. Kita coba buka dulu. Sebelumnya gue bakal coba tes berapa pemakaian wattnya ya, berapa pemakaian voltasenya untuk peltiernya sendiri. Oke, ini gue cuma penasaran aja. Udah nyala dan kita coba tes berapa voltasenya. Empat 4,9 ya kurang lebih ya pemakaian voltasenya. 4,9, oke. Nanti kita cobain di sini juga bisa keluarnya sama apa enggak. Ya, sekarang kita potong dulu. Kita cabut dulu. Ya, lumayan tahan. Lem Tianma ini, lem yang kayak Tianma ini berarti lumayan tahan ini ya, tahan panas ya. Mesti dikerok dulu. Keroknya pun gampang. Pakai kuku juga bisa ya. Overheat enggak? Emang enggak, masih bisa 35 menit. Oke, udah kita cabut, tinggal kita potong. Oh, kita harus cobain dulu sisi dinginnya yang mana, sisi panasnya yang mana, supaya nggak kebalik.
Jadi setiap produsen juga kadang-kadang suka beda ya. Ya, sisi dinginnya di sini, sisi dinginnya yang di cetakan. Jadi ngadepnya ke yang cetakan. Terus gue mau coba tes ini sekalian. Pemakaiannya berapa watt? Berapa volt? Harusnya sih nggak nyetrum ya. Ya sama, sedikit lebih gede. Sedikit lebih gede, cuma pas kita masukin kipasnya jadi lebih pelan. Nah, itu gua nggak tahu. Itu gua nggak tahu apakah nanti jadi pengaruh. Jadi pas ditempel tuh kipasnya semakin pelan. Suara kipasnya. Mungkin ampernya kebagi ya, mungkin. Gue juga nggak tahu. Oke, ini kita potong sesuai dikit, mirip-mirip. Gue lebihin dikit paling. Gue mau coba alat ini sebenarnya, penasaran bisa atau enggak. Gak ngefeknya gimana caranya ya? Ya bisa juga. Ini gimana cara pakainya sih? Kurang tipis kayaknya. Ya, kurang tipis. Jadi manual aja. Oke, tadi dinginnya di sebelah sini ya, dinginnya di bagian yang ada embossnya. Oke, jadi kayak gini tadi posisinya. Gue nggak lem dulu, gue bakal coba pasang dulu baru gue lem nanti. Hasilnya gimana gue mau tahu dulu, penasaran. Kalau voltase tadi kepakainya lebih gede di 12703 ya. Sekali lagi gue bukan pro. Kalau misalnya ada yang salah cara nyoldernya, mohon maaf. Ini semua pakai cara kira-kira.
sambil nonton YouTube juga sih, belajarnya di YouTube. Jadi agak kebuka banyak ini kulitnya. Nanti gue bakal coba kasih itu aja. Carbon tape. Oke, udah nempel. Dan gampang. Oke, coba dulu tes nyala apa enggak. Ini misalnya kalau sampai rusak, sampai ini rusak, dan ini berhasil, kemungkinan ini bisa jadi alternatif spare part untuk X9. Ya, nyala. Nyala. Cuma kita nggak bisa pastiin suhunya soalnya kan kita belum kasih thermal paste ya. Oke, kita kasih thermal paste dulu. Ya, kita cek ketebalannya ya. Oke, kita cek ketebalannya dulu ya. Ini 4,1. Ya 4 lah kurang lebih ya. Kalau ini moga-moga 4 juga. Ya, bedanya selisihnya dikit. Oke. Ini gue pakai GD 900. Ya. Nggak ada yang keluar ya, nggak ada yang overlap. Soalnya dia turun ke bawah. Itu nggak masalah. Tinggal kita kesulitannya di sini tuh dudukan apa namanya, baut sama heatsink itu nggak ada dudukannya, jadi kita harus samain dulu lubang-lubangnya.
Ya, nggak perlu di Kapton tape kayaknya. Moga-moga nggak bleber. Kita cari baut dulu dudukannya. Kayaknya udah benar di sini. Salah ternyata. Sorry, gue cari dudukannya dulu ya. Ya, ternyata ini ganggu dudukannya. Kita coba lagi. Ya, harusnya udah bisa. Jangan terlalu kencang dulu ya, karena masih mau sesuaikan dudukannya. Ya, kalau udah baru kita kencengin aja. Tapi nggak usah terlalu kencang ya. Kita press dulu pakai jempol, baru kita baut. Nggak usah terlalu kencang. Press dulu pakai jempol, baru kita baut. Oke. Jadi kayak gitu. Udah, kita tinggal pasang covernya dan kita cobain. Ini sama-sama SRQ 08 ya.
Udah. Kita coba dinginan mana. Ini sama-sama pakai 5 volt 2,4 ampere. Sebelah kiri yang udah kita ganti ya. Ya, ini yang udah kita ganti bekasnya. Ada bekasnya. Kita coba 13,5 10. Jadi dinginan yang bawaan. Jadi SRQ01 itu kemungkinan gara-gara ini aja, gara-gara apa namanya? Platnya aja tipis. Dia nggak pakai plat malah. Ini bawaannya udah 6,7. Ini di 11,5. Ini sama-sama baru. Mungkin next videonya nanti gue bakal tes, nggak usah di next video sih. Offline-nya bakal gue tes di sini, balikin lagi. Nanti gue bakal info di grup hasilnya atau di community YouTube. Gue tungguin aja beberapa menit. Sepuluh koma lima, 6,6. Lagi panas ya, 28 derajat Celcius. Suhu heatsinknya 34. Di sini cuma 31. Justru di sini lebih adem suhu heatsinknya. Agak aneh. Gue pokoknya akan coba matiin dulu.
Oke, ini gue baru ganti ke min. Ya ini nggak nyampe di bawah 10 malah. Ini udah 6,3. Oh, nggak kelihatan ya. 6,3. 6,2. Ya, jadi kurang efektif pakai TEC 12703 ini. Oke, udah kurang lebih kayak gitu. Harusnya nggak, udah kelihatan ya. Sekarang kita cobain pemakaian wattnya aja. Apa yang bikin beda? Kita cari tahu. Ini voltasenya lebih gede pemakaiannya, tapi ampernya lebih besar yang ini. Kalau kita ngomongin watt, ya. Jadi mungkin benar kayak tadi, ampernya jadi ketahan. Soalnya pas kita colok tadi, kita tes, itu suara kipasnya emang semakin pelan. Nah, jadi pakai board yang sama, terus kita ganti peltier ke 12703, itu nggak efektif berarti. Kemungkinan harus kita ganti. Supaya bisa ngangkat ampernya. Oke, paling gitu dulu kesimpulannya. Entah harus di-upgrade kipasnya supaya ampere yang ngangkat. Kita nggak tahu juga. Soalnya kalau misalnya ampere kecil, nggak maksimal juga kan penggunaannya. Padahal secara voltase ini udah lebih gede. Sesuai yang tadi kita tes pertama ya. Memang penggunaannya lebih besar. Oke, paling segitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Untuk kali ini berarti percobaannya gagal ya. Jadi X9 ini kalau misalnya kita mau ganti ke 12703 itu kurang worth it, kecuali peltiernya emang udah rusak baru kita ganti ke sini. Soalnya nggak ada pilihan, kita nyarinya susah yang 7104 ini. Kemungkinan ini soalnya 7104. Oke, paling segitu dulu dari gua. Semoga video bermanfaat. Terima kasih.